Oke, kita kali ini masih melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya terkait event-driven arsitektur atau biasa disingkat. Kali ini kita mau bahas terkait contoh kasus serta pola yang ada pada arsitektur event-driven. Jadi di sini kita bakalan bahas contoh kasus. Ada beberapa contoh kasus sih yang mau kita bahas ya. Oke, langsung aja. Jadi di sini pertama tuh ada fire and forget. Artinya pengirim itu mengirimkan event tanpa menunggu respon dari penerima yang memproses event tersebut ya. Jadi contoh kasus dalam proses mungkin yang membutuhkan waktu lumayan lama ya, seperti generate report. Contohnya kayak gambar ini. Ini ada proses generate report di mana request dikirim oleh ke app service. Kemudian dari app service mengirimkan event ke message broker. Kemudian report service menerima event dari message broker, kemudian diproses. Nanti hasilnya dalam bentuk CSV ya. Yang hasilnya itu nanti dikirim ke user melalui email. Kemudian selanjutnya ada reliable delivery. Artinya memastikan event yang dikirim ke konsumer atau ke tujuan itu sampai dengan baik ya, nggak rusak ataupun hilang. Jadi saya ambil contoh kasus ini dalam proses order atau pesanan. Jadi di mana proses dimulai dari simpan order, kemudian dari simpan order ini event kirim ke proses selanjutnya sampai user itu terima notif dari pesanan dia. Itu notifnya bisa gagal ataupun berhasil. Nah, bayangkan kalau seandainya salah satu event ini rusak. Jadi di sini ada event order create, ada event stock reduce, ada event order success. Salah satu event ini rusak ataupun hilang, pastinya si user ini bakalan gantung nih pesanannya. Dia menunggu, kok notifnya nggak masuk-masuk ini, pesanan saya ini berhasil atau gagal nih. Jadi ini nggak bagus sih untuk user experience ya. Pastinya juga untuk perusahaan bisa kehilangan pesanan sih kayak gitu. Ya, selanjutnya ada contoh infinite stream of events. Artinya event yang dihasilkan secara terus-menerus dan diproses secara real time. Contohnya dalam sistem pengiriman barang, di mana sebuah driver akan atau sini kita contohnya itu ada GPS tracker ya. Jadi dia mengirimkan data secara terus-menerus ke sebuah API kita. Jadi contohnya itu ini mungkin sistemnya ini kan pengiriman barang ya. Jadi driver itu pasti akan mengirimkan barang dari satu titik ke titik tujuan ya. Jadi selama perjalanan ini GPS tracker ini bakalan ngirim data terus nih ke dalam API kita, request terus. Nah, request yang diterima oleh collection service atau API kita ini itu bakalan dikirim lagi nih ke dalam message broker. Kemudian nanti bakalan diproses oleh analyst service kita ya. Datanya bakalan diolah, diproses, kemudian disimpan, nantinya bakalan jadi sebuah informasi ya untuk si usernya, kayak gitu sih. Nah, informasinya ini mungkin bisa karena ini GPS tracker ya, jadi ada informasi kayak jarak tempuh ataupun waktu tempuhnya. Selanjutnya ada anomaly detection atau pattern recognition ya. Jadi deteksi anomali atau pengenalan pola. Di sini untuk mendeteksi pengenalan pola dan anomali mungkin kayak data ataupun perilaku lah sebuah sistem. Saya di sini ambil contohnya itu dalam sistem monitoring server atau service ya. Jadi di sini ada beberapa service di mana setiap service akan mengirimkan lognya ketika ada request. Kemudian event itu akan dikirimkan oleh si collection service-nya nih ke message broker dan diterima oleh analyst service ya. Jadi analyst service akan memproses satu persatu event tersebut ya. Nah,
Setelah diproses pasti bakalan jadi sebuah informasi lagi sih. Nah, informasi ini yang bakalan kita pakai atau kita tampilkan di sebuah dashboard, atau mungkin bisa juga sebagai notif ketika salah satu servisnya di antara salah satu servis ini ada yang terganggu, atau mungkin ada yang mati, atau mungkin kok ada pola yang aneh kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa nambahin satu event untuk memberikan notif ya, atau bisa berbentuk email, ataupun mungkin kayak sekarang nih ada pager duty gitu kan, pager duty gitu, jadi kayak telepon langsung ke user. Selanjutnya ada broadcasting, artinya satu event akan dikonsum oleh lebih dari satu service ya, oleh lebih dari satu konsumer ya. Jadi di sini ada contoh kasusnya pada sistem click ads pada suatu web ya, di mana user ini bakal ngeklik ads dan dia bakalan nge-request ke service collection ya. Jadi di sini service collection lagi nih, atau API ya. Nah, collection service ini bakalan sama mengirimkan ke message broker, kemudian message broker juga bakalan ngirim ke masing-masing service. Nah, karena tadi satu event diterima oleh bisa diterima oleh lebih dari satu service. Jadi satu event ini bakal dikirim ke message broker. Nah, event ini bakal diterima oleh kayak misalnya di sini ada service user behavior, kemudian ada click counter gitu, ada advertiser budget limiter kayak gitu. Jadi satu event ini bisa dikonsum oleh lebih dari satu consumer ya, atau service. Selanjutnya ada buffering. Buffering ini tujuannya untuk meningkatkan kinerja di service kita ya. Jadi caranya dengan memindahkan data kita ke dalam message broker ya, sebelum diproses lebih lanjut. Jadi contohnya mungkin di sini saya ngambil contoh, ini nggak ada judul sih. Jadi contohnya ada aplikasi sosial media. Nah, sosial media itu kan paling fitur-fiturnya hanya ada posting, komen gitu, dan info lainnya lah, profil gitu. Nah, kebetulan dalam suatu waktu ini ada event tertentu yang mungkin banyak user yang ngeposting atau ngekomen dari postingan tersebut ya. Jadi lonjakannya agak lumayan tinggi nih. Ini kita bisa pindahin nih, untuk setiap data yang dikirim oleh user itu kita pindah ke message broker, kemudian nanti message broker ini ngatur mana event post, mana event komen gitu. Jadi untuk misalnya event post itu akan dikonsum oleh post service, dan event komen akan dikonsum oleh comment service. Jadi seperti itu. Jadi request yang banyak pun nanti diprosesnya nggak satu set pecah. Oke, tadi kita udah bahas ya contoh kasus arsitektur event. Nah, ini kita bahas dikit nih untuk contoh kasus model request response. Di sini yang cocok untuk model request response itu mungkin untuk proses-proses yang emang butuh respon gitu, butuh data pada waktu itu juga gitu. Kayak contohnya mungkin pada web e-commerce ya, sana ada user pengen mengakses halaman galeri produk. Nah, itu pastinya butuh data segera gitu untuk menampilkan list produk. Kemudian juga ada proses-proses yang simple, itu cocok sih untuk request respon model ya. Nah, dari proses itu tuh sebenarnya kalau seandainya kita terapin memakai arsitektur event-driven ya, kayaknya kurang kelihatan aja sih manfaatnya sih. Memang dalam kenyataannya sih arsitektur microservice itu biasanya dikombinasi antara event-driven arsitektur sama model request respon ya. Tapi bagusnya sih kalau pengen memulai arsitektur microservice, mungkin dimulai dari model request respon, kemudian baru kita upgrade nih ke
arsitektur event-event ya. Ketika ya emang proses itu perlu gitu, ya upgrade kayak gitu sih. Selanjutnya mungkin kita bahas singkat aja sih untuk pattern yang ada di EDA ya, atau arsitektur event driven. Yang pertama ada event streaming ya. Jadi pada pola ini tuh message broker digunakan sebagai tempat penyimpanan event ya. Karena event dialirkan secara terus-menerus dan konsumer mengambil event tersebut. Pola ini juga memungkinkan konsumer dapat mengambil event nih yang udah berlalu, karena kan dia disimpan di dalam message broker. Jadi konsumer itu bisa mengambil event-event yang sudah berlalu sih. Dan untuk konsumer yang baru juga dia bisa memulai mengkonsumsi event itu, bisa nentuin nih mulai dari mana, apa mau yang terbaru atau mungkin mulai dari yang tengah-tengah atau mungkin yang dari awal kayak gitu sih. Contoh dari event streaming ini mungkin lebih cocok ke kayak reliable delivery dan anomaly detection ya. Tadi udah kita bahas ya contoh kasusnya. Nah yang kedua itu ada pattern pub/sub ya. Jadi publisher dan subscriber kayak gitu. Jadi di sini si konsumer harus berlangganan dulu sih untuk mendapatkan event nih. Jadi kalau seandainya belum berlangganan, dia nggak akan bisa mengkonsumsi event tersebut ya. Kemudian pattern ini juga atau pola ini juga itu si konsumer hanya bisa mengakses event atau mengkonsumsi event hanya satu kali ya. Terus juga nggak bisa mengakses atau mengkonsumsi event yang lama-lama nih. Jadi kalau yang udah berlalu ya udah berlalu gitu. Mau dia konsumer baru ataupun konsumer yang udah existing, dia nggak akan bisa mengakses event yang udah berlalu. Untuk contoh kasusnya tadi kita juga sebenarnya udah bahas ya contoh kasusnya. Itu ada fire and forget, broadcasting, buffering, kemudian infinite stream of event. Oke, terakhir mungkin kita summary ya sedikit. Jadi tadi kita udah bahas contoh kasus dalam arsitektur event-driven. Ada fire and forget sampai buffering. Kemudian contoh kasus yang nggak cocok sih untuk arsitektur event-driven ya, kayak sebuah request yang emang perlu respon segera ya. Kemudian proses-proses yang simple juga itu nggak cocok sih pakai arsitektur event-driven. Kemudian tadi juga kita bahas singkat sih terkait pattern dari event delivery ya. Ada event streaming dan pub/sub. Ya, terima kasih.